Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat malam anak-anak Ibu semua. Apa kabar? Malam, Bu. Apa kabar? Malam, Bu. Pada sehat semua ya? Alhamdulillah, Bu. Oke. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, kita hari ini, malam ini akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi sistem pencernaan. Nah, namun sebelumnya, marilah kita berdoa dulu, mengambil barokah, agar pembelajaran kita ini bisa dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya Ibu akan absensi kalian terlebih dahulu. Yang Ibu sebut namanya tolong dijawab ya. Muhammad Fahmi Nasution hadir. Juwita Suhardi hadir. Nggak ada ya dia. Oke. Hamidah Pasaribu ada. Nggak ada juga. Baik. Indah Lestari Ritonga Hadir, Bu. ada, hadir ya. Rizka Rizwani Lubis ada. Rizka Rizwani Lubis nggak ada ya. Banyak ya, nggak ada hari ini. Chandrini Faiza Ananda. Chandrini Faiza Ananda. Sini Chandrini ada ya. Mungkin terkendala jaringan. Vera Hastini. Hadir, Bu. Yuda Agusti Matondang. Hadir, Bu. Hadir ya Yuda. Lisdiana hadir. Hadir, Bu. Lisdiana hadir. Ayu Indah Lestari hadir. Hadir, Bu. Sandra Monica. Maaf Bu, Chandrini hadir Bu. Oh iya Chandrini, tadi memang Ibu lihat ada namamu. Baik Chandrini. Sandra Monica hadir. Sandra hadir, Bu. Erlinda Marito Pulungan hadir. Fauzia Rahmawati. Fauzia hadir, Bu. Baharudin. Hadir, Bu. Aura Elnisa. Aura hadir, Bu. Sebi Angela. Gak ada ya. Nurmala Sari Tampu Bolon. Nurmala hadir, Bu. Baik. Berarti masih banyak yang belum hadir ya. Tolong hubungi teman-teman yang belum hadir agar mengikuti pembelajaran kita malam ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran kita, materi kita tentang sistem pencernaan. Di sini Ibu akan share PPT-nya. Bentar ya. Lama. Apakah PPT Ibu terlihat? Apakah PPT Ibu terlihat?
Masih loading, Bu. Oh, masih loading. Maklum ya, jaringan kalau udah malam. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Di sini Ibu akan share PPT-nya. Bentar ya. Sistem pencernaan. Terlihat PPT-nya? Kok lelet ya? Terlihat, Bu. Tapi belum geser slide-nya. Kok nggak bisa ya digeser? Aduh. Mana ya? Kok nggak bisa ya? Bentar ya. Aduh. Sudah terlihat? Maaf ya, jaringan Ibu agak lelet. Sudah bergeser? Sudah. Baik, di sini ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, pencernaan ini terbagi atas dua, yaitu pencernaan mekanis, di mana pencernaan mekanis ini merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan, gigi, dan lambung. Yang kedua itu pencernaan kimiawi, di mana pencernaan kimiawi ini merupakan pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan, mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Nah, di sini ada alat-alat pencernaan, di mana alat-alat pencernaan itu terdiri atas rongga mulut, kelenjar ludah, esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus halus, usus besar, usus buntu atau appendix, dan anus. Baik, di sini kita akan bahas mereka satu persatu. Nah, alat-alat pencernaan ini terbagi atas dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan mengunyah, menelan, dan mencampur makanan. Sedangkan kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Nah, di sini ada organ pencernaan, di mana organ pencernaan ini terbagi atas 6, yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di sini ada bagian dari rongga mulut, di mana rongga mulut ini terdiri atas kelenjar ludah, lidah, langit-langit, uvula, tonsil atau amandel, molar 3, molar 2, molar 1, premolar 2, premolar 1, incisivus sentral, incisivus lateral, dan caninus. Dari gambar ini, bagian ini dapat disimpulkan bahwasanya rongga mulut ini memiliki bagian kelenjar ludah, lidah, dan gigi. Nah, di sini ada
bagian rongga mulut yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis di mana fungsinya untuk memotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Yang kedua, memudahkan enzim-enzim mencerna makanan dengan lebih efisien dan cepat. Nah, di sini ada 3 jenis gigi berdasarkan bentuknya, di mana yang pertama gigi seri atau incisivus, yang kedua gigi taring atau caninus, yang ketiga ada gigi geraham atau molar premolar. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk mengoyak dan merobek makanan, gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Di sini ada bentuk struktur gigi. Nah, struktur gigi ini terdiri atas mahkota gigi, leher gigi, dan akar gigi. Dan terdapat emel, dentin, pulpa, gusi, saraf, semen, celah, akar, dan tulang. Sampai di sini paham anak-anak? Anak-anak paham? Paham, Bu. Apakah PPT-nya bergeser kan? Bergeser, Bu. Oke. Kita masuk bagian rongga mulut yang kedua, yaitu lidah. Nah, lidah ini terdiri atas otot lurik yang lapisan epitel, yaitu termasuk dari kelenjar lendir atau mukosa. Nah, lidah memiliki saraf reseptor yang dapat merasa makanan yang kita makan. Nah, letak-letaknya yaitu seperti rasa manis terletak di ujung lidah, di ujung lidah. Nah, kalau rasa asin itu terletak di pangkal depan lidah, rasa asam terletak di pangkal belakang lidah, dan rasa pahit terletak di pangkal belakang, paling belakang, ujung belakangnya lidah. Nah, fungsi lidah itu ada 5, yaitu membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa, mencampur dan mengaduk makanan dengan mudah, serta mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Yang ketiga, rongga mulut bagiannya yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga dengan glandula salivalis. Fungsi kelenjar ludah ini menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim petialin atau mengubah amilum menjadi maltosa. Fungsi air liur yaitu membantu makanan, mencegah mulut dari kekeringan. Jadi kalau misalnya mulut kalian kering, pakai air liur aja biar nggak kering gitu. Yang ketiga, membunuh mikroorganisme. Yang keempat, bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Di sampingnya ada jenis-jenis kelenjar ludah. Jenisnya itu ada 3, yaitu kelenjar parotis yang terletak di dekat telinga, kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Yang ketiga, kelenjar submandibularis yang terletak di bawah rahang. Masuk kita ke dalam bagian dari kerongkongan. Rongga organ pencernaan yang kedua. Kerongkongan. Bentar ya. Kerongkongan merupakan jalur masuk makanan dari mulut menuju lambung, di mana panjangnya itu sekitar 25 cm. Di dalam kerongkongan ini terdapat namanya rongga hidung, faring. Nah, faring ini ada terjadi epiglotisnya,
di mana epiglotis ini saat makanan masuk, epiglotis menutup faring dan saluran trakea sehingga makanan masuk ke kerongkongan. Di sini ada kerongkongan atau esofagus dan tenggorokan atau trakea. Lanjut, kita di sini ada bentuknya dari si kerongkongan, di mana kerongkongan merupakan dari sepertiga otot lurik, 2/3 otot polos, di mana di dalam kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak kontraksi oleh otot kontraksi dan relaksasi oleh otot relaksasi, otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Di dalam kerongkongan ini termasuk bolus makanan, dan di dalam kerongkongan terdapat cairan agar bolus tetap basah. Sampai sini paham? Paham, Bu. Baik. Bentar ya. Bentar ya. Masuk kita ke dalam organ pencernaan yang ketiga, yaitu lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi reaksi secara mekanis dan kimiawi. Nah, di sini ada struktur lambung, di mana keterangannya pada nomor 1 ini disebut kardia, yaitu bagian lambung dekat jantung. Nih, yang kedua fundus, bagian lambung tengah yang membulat. Yang ketiga, nih disebut dengan pilorus atau lambung bawah dekat usus. Lanjut ruge, ini nomor 4, termasuk membran mukosa yang berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Jadi ini bisa melindungi kita dari asam lambung mungkin ya. Nah, yang kelima ada sphincter esophagus, yaitu katup yang menjaga agar makanan masuk tetap berada di lambung. Nah, jadi ini biar tetap masuk makanan kita ke lambung, inilah tugas si sphincter esophagus katupnya. Yang keenam itu ada sphincter pylorus, yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Jadi ini katupnya ini kalau belum selesai pencernaan kita, dia tidak akan membuka karena tugasnya untuk menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Selanjutnya, pencernaan pada lambung. Nah, pencernaan pada lambung tadi kan ada 2, mekanis dan kimiawi. Nah, mekanis itu merupakan pencernaan yang terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Nah, sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Selanjutnya, nggak bisa. Bentar ya. Loading. Aduh, nggak bisa. Bentar ya.
Kok bisa ya? Nge-lag lagi laptopnya. Oke. Sudah berganti PPT-nya? Atau masih? Sudah, Bu. Oh, sudah. Nah, di sini ada zat-zat pada getah lambung. Nah, yang pertama itu ada asam lambung atau HCl. Nah, asam lambung ini mematikan bakteri yang ada dalam makanan, mengubah sifat protein, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin merubah protein menjadi pepton. Enzim renin mengaktifkan kasinogen menjadi kasein. Hormon gastrin merangsang sekresi getah lambung. Masuk kita ke rongga mulut yang keempat, yaitu usus halus. Nah, di sini usus halus bagiannya yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Panjang dari usus halus kita ini sekitar 6 sampai 8 meter dan lebarnya 25 mm. Dan di dalam usus halus ini terjadi pencernaan kimiawi. Masuk kita ke usus 12 jari. Nah, usus 12 jari, fungsi enzim yang ada pada pankreasnya yaitu yang pertama amilase mengubah zat tepung menjadi gula. Tripsinogen diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Sedangkan tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lanjut, di sini ada usus penyerapan. Nah, usus penyerapan ini terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi atau jonjot usus. Fungsi villi ini memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan menjadi lebih sempurna. Zat makanan tersebut berupa glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral, air, asam lemak, gliserol, vitamin A, D, E, dan K. Sampai sini paham? Apakah Paham, Bu. Baik, paham ya Fauzia? Kita masuk ke materi selanjutnya. Ngelag lagi. Bentar ya. Kok bisa? Bentar ya, ngelag. Tuh, nggak bisa lagi. Loading. Baik, di sini ada struktur dinding usus halus. Struktur dinding usus halus yaitu ada di sini villi yang merupakan lipatan pada dinding usus halus yang berfungsi memperluas bidang penyerapan. Nah, ini struktur dinding usus halus. Villi yang tadi dikatakan jonjot usus. Enterosit di dalam sini, enterosit bersama pembuluh limfa.
yang merupakan sel epitel silindris yang menyerap sari-sari makanan. Ini. Lanjut, sel goblet. Sel goblet atau parietal, sel yang berfungsi untuk menghasilkan getah. Lalu, struktur dinding usus halus itu ada pembuluh darah dan membran mukosa juga. Next, kita masuk ke dalam organ pencernaan yang kelima, yaitu usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon ini terdiri atas kolon transversum, kolon ascendens, kolon descendens, cecum, appendix, rectum, anus. Dan panjang dari usus besar ini atau kolon ini panjangnya sekitar kurang lebih 1 meter. Bayangin ya, usus besar kita 1 meter. Fungsi dari usus besar yang pertama membentuk massa feses atau kotoran. Yang kedua mengatur kadar air, garam mineral, dan zat tersisa pada feses. Yang ketiga, tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Jadi, makanan kita itu dibusukkan, sisa makanan kita itu dibusukkan menjadi feses atau kotoran oleh si bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, masuk kita ke organ pencernaan terakhir, yaitu anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum. Dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Nah, di sini anus kita. Baik, kita lanjut. Tadi sampai sini materi kita. Kelenjar pankreas. Apakah ya? Halo? Apakah masih ada Ya, orang? Bu. Ya, Bu. Materi kita tadi sampai kelenjar pankreas. Ya, Bu. Iya, Bu. Baik, bentar ya. Ibu jelaskan. Besarkan bentar slideshow. Masih loading PPT-nya? Atau sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Baik, di sini ada namanya kelenjar pankreas. Pankreas memiliki kelenjar eksorin berupa sel asinar, yang ini sel asinar, yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung natrium bikarbonat atau NaHCO3. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas ini yaitu amilase, di mana mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Mulai lagi. Yang kedua, ada kelenjar hati, di mana kelenjar hati ini berfungsi sebagai pembuangan sisa metabolisme atau metabolisme perombakan eritrosit atau bilirubin, pembuangan kolesterol berlebih, pengumulsi lemak. Fungsi hati yang berhubungan dengan pencernaan yaitu metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein, pengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Baik, sampai di situ penjelasan PPT Ibu.
Ibu akan menunjukkan video tentang gangguan dari pencernaan. Baik, di sini Ibu akan membuat suatu demonstrasi tentang bagaimana sih sistem pencernaan kita, bagaimana makanan itu masuk ke dalam pencernaan kita. Baik, di sini ada alat dan bahannya, yaitu, bentar ya. Mari juga boleh, Roma juga boleh, memakai pisang juga boleh. Ada gunting, ada kos kaki, ada corong, plastik, serta mangkok buat nampung bentar ya. Nah, di sini pertama-tama kita masukin biskuit. Ini anggap aja lambung kita. Plastik ini kita anggap sebagai lambung kita. Lalu kita masukkan beberapa biskuit ke dalamnya. Kita masukkan beberapa, terserah. Lalu masukkan air. Oke. Lumatkan sampai semua biskuit itu benar-benar lumat. Seperti ini kelihatan semua. Nah, seperti inilah cara kerja lambung menghancurkan makanan kita yang kita makan. Setelah sudah lumat, kita masukkan ke dalam kos kaki biar nggak tumpah-tumpah, pakai corong. Kita masukkan ke dalam kos kaki. Ya, dan cari beremang. Kita masukkan ke dalam kos kaki. Sedikit ya. Oh, ini kurang air, bentar ya. Alah. Salah biskuit, Ibu. Bentar ya.
Nggak usah pakai ini. Seperti ini ya. Demonstrasinya. Nah, tadi kita peras, makanan tadi kita peras, ini terjadi pada usus besar, terjadinya penyerapan nutrisi, terlihat airnya, peras, bentar, hidup. Maaf ya, kita peras seperti ini. Oke. Setelah sampai kita gunting sisa ini terlalu lembek. Nah, kalau bisa nanti kalian bikin demonstrasi di rumahnya menggunakan pisang ya, biar nggak terlalu lembek seperti ini. Nah, setelah airnya tadi habis, kita gunting ujung kaos kaki ini. Nah, setelah kita gunting, seperti inilah misalnya feses yang kita keluarkan atau sisa makanan yang terjadi pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Sampai sini paham bagaimana makanan kita berproses di dalam tubuh kita? Bisa dikerjakan di rumah sebagai tugas individu, diedit dan dikirim melalui YouTube dan dikirim ke email Ibu. Batas waktunya selama seminggu. Paham? Paham, Bu. Baik, kita masuk ke dalam kuis. Bentar ya, Ibu kirim kuisnya. Bentar ya. Kuis mana ya? Apa sudah terkirim, Vera? Coba minta tolong di-share kuisnya biar Ibu bacakan. Bisa di-share, Vera? Ibu kirim di grup. Nah, sudah baik. terlihat, Bu? Sudah terlihat, Vera. Terima kasih ya.
Baik, di sini ada 10 soal kuis yang akan Ibu pertanyakan kepada kalian. Tolong dijawab. Langsung saja nomor 1. Kadar air dalam sisa makanan diatur oleh A. Usus halus, B. Poros usus, C. Usus besar, D. Usus 12 jari. Ada yang bisa jawab? Apakah ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Baik. Indah Lestari. Jawabannya C, usus besar, Bu. Baik, betul ya. Jawabannya adalah C, usus besar. Masuk kita ke soal nomor 2. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas yaitu A. Tripsin, amilase, dan lipase, B. Pepsin, tripsin, dan renin, C. Tripsin, renin, dan pitialin, D. Tripsin, renin, erepsin. Jawabannya, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Vera. A, Bu. Tripsin, amilase, dan lipase. Baik, betul ya. Jawabannya adalah tripsin, amilase, dan lipase. Masuk kita ke soal nomor 3, yaitu air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah memiliki fungsi seperti berikut, kecuali A. Mencegah mulut dari kekeringan, B. Membasahi makanan, C. Membunuh mikroorganisme, D. Memberi suasana basah dalam mulut. Jawabannya ada yang tahu? Saya, Ada yang Bu. bisa? Baik, Indah. Jawabannya D, Bu, memberi suasana basah dalam mulut. Baik, betul ya. Jawabannya adalah D, memberi suasana basah dalam mulut. Soal nomor 4, protein di dalam tubuh akan segera dirombak dan digunakan tubuh dalam bentuk A. Glukosa, B. Pepton, C. Asam amino, D. Polipeptida. Jawabannya adalah, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Baik, Fahmi. Jawabannya C, Bu, asam amino. Baik, betul ya. Jawabannya adalah asam amino. Kita masuk ke soal nomor 5. Zat makanan yang dibutuhkan dalam pembentukan tulang yaitu A. Kalsium dan vitamin C, B. Serat dan vitamin D, C. Kalsium dan vitamin D, D. Serat dan zat besi. Ada yang tahu jawabannya? Baik, Hamidah. Jawabannya C, Bu. Kalsium dan vitamin D. Baik, benar ya apa yang dijawab oleh Hamidah. Jawabannya adalah C dan vitamin D. Kita masuk ke soal nomor 6. Fungsi hati adalah sebagai berikut, kecuali A. Menghasilkan empedu, B. Menyimpan cadangan lemak, C. Menyimpan glikogen, D. Menyimpan vitamin C. Jawabannya ialah, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Apa jawabannya? D. Menyimpan vitamin C. Baik, benar ya Aura. Jawabannya adalah D. Menyimpan vitamin C. Soal nomor 7. Nama bakteri yang membantu dalam proses terjadi yang di usus besar adalah A. Bakteri Escherichia, B. Bakteri Escherichia coli, C. Bakteri probiotik, D. Bakteri prebiotik. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Baik, Indah. Jawabannya B, bakteri Escherichia coli. Baik. Jawabannya adalah bakteri Escherichia coli. Baik. Terima kasih, Indah. Selanjutnya soal nomor 8. Usus halus berada di antara A. Lambung dan usus, B. Lambung dan usus kecil,
C. Lambung dan usus buntu. D. Lambung dan kerongkongan. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Baik, Vera. A, Bu. Lambung dan usus besar. Baik, betul ya apa yang dikata Vera. Jawabannya adalah lambung dan usus besar. Soal nomor 9. Lambung memiliki 3 bagian, kecuali A. Bagian atas atau kardia, B. Bagian tengah atau fundus, C. Bagian klep atau sphincter, D. Bagian bawah atau pylorus. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nomor 9? Saya, Bu. Baik, siapa itu? Hamidah, Bu. Hamidah, baik Hamidah. Jawabannya adalah apa jawabannya Hamidah? Nomor 9. Jawabannya C, Bu. Bagian klep atau sphincter. Ya, betul. Jawabannya adalah C, bagian klep atau sphincter. Soal terakhir yaitu jumlah gigi anak-anak adalah A. 22, B. 24, C. 20, D. 18. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa itu? Aura ya. 20, Bu, C. Baik, betul ya. Jumlah gigi pada anak-anak itu berjumlah 20. Nah, tadi sudah Ibu menjelaskan tentang PPT-nya. Tadi mau di-share juga tentang gangguan sistem pencernaannya, tapi karena lelet, kita batalkan. Tadi juga sudah demonstrasi, Ibu. Jangan lupa dijadikan video. Dan yang terakhir udah kuis, maka berakhirlah pembelajaran kita pada malam hari ini tentang sistem pencernaan. Baik, Ibu akan simpulkan dari materi kita. Sistem pencernaan itu ada alat-alat pencernaan, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Di dalam sistem pencernaan itu ada rongga organ pencernaan, yaitu rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Baik, hanya itu saja yang mungkin bisa Ibu simpulkan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih semuanya. Iya, Bu. Praktek